Ansua Rabbit Farm merupakan sebuah peternakan kelinci yang berada di Sukoharjo. Pemilik peternakan ini adalah Bapak Anto. Awal mula peternakan ini berdiri karena pemilik awalnya memiliki hobi dan gemar memelihara kelinci hias serta sering mengikuti kegiatan kontes kelinci hias. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pemilik ingin berpindah ke bisnis peternakan kelinci berdaging karena permintaan pasar yang tinggi terhadap kelinci berdaging. Pakan di Ansua Rabbit Farm menggunakan pelet penghijauan. Hijauan yang digunakan yaitu daun pisang, rumput odot, dan rumput sawah. Hijauan diberikan 3 jam setelah pemotongan. Sementara untuk rumput-rumput sawah diberikan 24 jam setelah pemotongan. Pakan untuk kelinci diberikan 3 kali. Jadwal pemberian pakan pada Ansua Rabbit Farm adalah pagi dan sore diberi pelet dan malam diberikan hijauan. Pemberian minum diberikan secara ad libitum. Pelet yang digunakan merupakan pelet pabrik yang bukan pelet homemade. Kelinci hamil memiliki nafsu makan yang meningkat dari biasanya. Porsi makan yang diberikan ditambahkan agar kebutuhan nutrisi induk kelinci dan anak-anak kelinci dalam kandungan tetap terpenuhi. Kelinci yang beranak diberikan pakan jerami. Bila tidak diberikan, induk akan merontokkan bulunya untuk menghangatkan anaknya. Pemberian pakan pada kelinci diberikan secara terbatas. Hal tersebut dikarenakan kelinci memiliki sifat sebagai pemakan alami, yaitu mereka akan selalu makan berlebihan jika memiliki kesempatan. Apabila pakan yang diberikan terlalu banyak, maka kelinci bisa mengakibatkan pencernaan kelinci menjadi sakit. Penyakit pencernaan yang biasa menyerang kelinci adalah diare. Diare yang tidak segera diberikan penanganan dapat menyebabkan kematian pada kelinci. Ternak kelinci dapat mengonsumsi hijauan sebanyak 1 kg sampai dengan 1,5 kg per ekor. Kandang pada peternakan kelinci. Fungsi kandang dalam pemeliharaan kelinci adalah sebagai tempat beristirahat, memudahkan penanganan dan pengawasan, melindungi kelinci dari ancaman predator dan cuaca lingkungan yang buruk, dan memudahkan dalam seleksi bibit dan ternak yang sakit. Untuk perkandangan di Ansua Rabbit Farm menggunakan kandang tipe baterai. Kandang kelinci tipe baterai paling cocok digunakan untuk pembesaran. Kandang tipe baterai dibuat bertingkat atau bersusun seperti rak. Alas kandang harus memiliki sekat untuk menampung kotoran dan air kencing kelinci. Sekat sebaiknya bisa dilepas dengan mudah untuk membersihkan kotoran. Atap kandang yang digunakan adalah seng. Perlu memperhatikan ketahanan bahan, efisiensi penggunaan, dan harga bahan yang akan digunakan sebagai atap kandang tersebut. Herman 2002. Untuk pembersihan kandang pada peternakan ini, yaitu disemprot menggunakan air setiap 2 hari sekali, dan wadah penampung air seharusnya sering dikuras serta selang air seharusnya diganti tiap bulan. Namun, karena sudah menemukan cara tersendiri, yaitu penampung air diberi garam, jadi wadah penampung dan selang air jarang dibersihkan. Wadah penampung air minum diberi garam agar wadah dan selang air selalu dalam kondisi bersih dan kotoran bisa keluar. Hal ini dilakukan karena kelinci di sini pernah terkena penyakit hati dan mengakibatkan 50 dari 90 anak kelinci mati yang diakibatkan wadah penampung air minum yang kotor. Kandangan yang baik dan tepat merupakan syarat kesehatan ternak. Untuk menghindari serangan penyakit, pada umumnya dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang, pemberian pakan yang sesuai dan memenuhi kebutuhan nutrisi, serta melakukan karantina sesegera mungkin bagi kelinci yang sakit. Kasus penyakit yang sering menyerang Ansua Rabbit Farm antara lain skabies, diare, dan perut kembung atau timpani. Penyakit tersebut dapat muncul disebabkan oleh faktor perubahan musim, perubahan pakan secara drastis, kurangnya serat pada pakan, serta adanya parasit di dalam tubuh kelinci.
Kematian anakan paling banyak ketika peralihan musim dari kemarau ke penghujan. Kematian anak bisa mencapai 40%. Pada umumnya, peternak tidak tahu cara menanggulangi penyakit kembung, sehingga bila kelinci terserang, maka langsung dilakukan pemotongan untuk yang sudah dewasa atau siap untuk dipotong, menurut Desmiarty et al. Tahun 2020. Untuk penanganan skabies sendiri diberi obat oles dan suntik untuk pencegahan penyakit skabies. Penyuntikan tidak dilakukan dalam jangka waktu setiap bulan. Pada kondisi kelinci yang sudah parah akan dilakukan penyuntikan dan diberi obat oles. Obat oles yang digunakan adalah menggunakan belerang. Kelinci yang sakit masih dijadikan satu dengan kelinci yang lain dikarenakan tempat yang terbatas. Produktivitas ternak. Dasar utama yang perlu diketahui adalah sifat reproduksi ternak tersebut. Kriteria bibit kelinci yang bagus yaitu memiliki kepala yang seimbang dengan ukuran tubuhnya, telinga harus tegak, bersih, tebal, panjang, dan tampak seimbang. Selanjutnya, hidung dan mulut kering, bersih, kaki kuat, kokoh, berkuku pendek, dan lurus tidak bengkok. Memiliki badan bulat, berdada lebar, dan padat. Dan bulu haruslah bersih, licin, halus, dan mengkilat. Untuk sistem perkawinan pada ternak kelinci dapat dilakukan secara alami maupun dengan inseminasi buatan. Dalam mengawinkan kelinci, biasanya kelinci betina dimasukkan pada kandang jantan. Bila mana kelinci betina sedang birahi, biarkan beberapa hari sampai terjadi kebuntingan, yang ditandai bahwa kelinci betina tidak mau menerima pejantan lagi. Untuk penyeleksian breeding di Ansua Rabbit Farm adalah dengan memilih satu yang terbaik, terutama betina, untuk penerus kandang dari 1 kali beranak. Untuk betina, setiap kali 1 kali beranak itu menyimpan 1 untuk dibreeding kembali, sedangkan untuk kelinci jantan itu tidak. Hasil penelitian, kelinci ini memiliki banyak kelebihan. Selain rupanya yang elok dan dagingnya yang lezat, kotoran dari kelinci juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, yakni sebagai pupuk dan pestisida hayati. Feses dimanfaatkan untuk pupuk kandang, serta air kencing kelinci merupakan cairan yang mampu memberikan suplai nitrogen yang cukup tinggi bagi tanaman. Jika dibandingkan dengan hewan pemakan rumput lainnya, air kencing kelinci memiliki kadar nitrogen yang lebih tinggi. Namun, perlu dipahami, urin kelinci terbaik berasal dari air kencing kelinci berumur 6 hingga 8 bulan karena urinnya sudah terbukti mengandung paling banyak unsur N, P, dan K. Menurut Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian tahun 2010. Untuk manajemen limbah di Ansua Rabbit Farm, belum dilakukan dengan mengolah limbah untuk dijadikan pupuk kandang maupun pupuk cair. Limbah pada peternakan kelinci ini hanya dikumpulkan saja, berikutnya langsung dijual. Sebelum pandemi, limbah dijual hingga ke Jogja dan Sragen. Namun, dikarenakan adanya pandemi, penjualan limbah menjadi berhenti.